Marcella Podcast. Ya, kali ini kita lagi di tempatnya Mr. Alan. Mr. Alan ya kak. Jadi bintang tamu saya hari ini adalah seseorang yang spesial banget. Ya, langsung saja ini dia ada Kak Zahra Putri. Hai juga. Jadi Kak Zahra ini adalah seorang female ya. Iya, female yang dari Gorontalo, percaya atau tidak? Pasti tidak percaya kan, karena dia terlalu cantik, dia seperti Audi Marisa di mata. Oke, jadi yang tidak tahu female, mungkin Nguni pe bahasa kasar, sorry ya, pasti Nguni jaga bilang, banci. Coba ubah lah, maksudnya Tuhan jangan malu-maluin Gorontalo. Soalnya ada kata-kata yang lebih menarik kan, yang lebih gak dijaga. Iya, kayak transgender, kayak transpuan. Iya, tidak usah kok bilang begitu, kayak apa iri. Panas kipas sayang. Oke, jadi Kak Zahra. Iya. Itu pasti bukan nama asli ya. Nama asli Jaka. Oh, no. Kenapa Jaka? Siapa tahu kan, biasa kan orang begitu kan. Ella jadi Elo. Jadi kalau nama asli? Nama asli, mau tanya nama asli, tapi nama asli itu sangat berbeda jauh dengan tapi nama sekarang. Nama asli itu Bayu Arnold. Wow, sangat perkasa sekali Bayu Arnold. Iya. Kenapa pilih Zahra? Kenapa tidak baby? Supaya tidak jauh dari Bayu? Enggak, karena begini ya, kemarin itu sampai adanya nama Zahra itu, kemarin aku pertama ikut lomba-lomba kayak acara-acara pemilihan begitu, aku terjun di dunia kayak begini ya, waria kan, transgender, transpuan begini kan dari umur 16 tahun. 16 tahun itu masih sekolah. Tapi sebenarnya diri sudah begini dari kecil bahkan. Tapi pas baru terjunnya itu pas di umur 16 tahun. Iya, waktu itu aku kenalan sama si yang punya salon ini, Mr. Alan itu. Aku diajak, dia kasih kenalan dengan teman-teman sama dengan kita begini. Iya, transpuan, dia kasih kenalan kita dengan teman-teman. Setelah dari situ kita berbaur dengan teman-teman transpuan lain. Kebetulan waktu itu ada lomba pemilihan begitu. Dan aku dipilih atau diutus. Aku diutus. Waktu itu kan aku kan masih guntingannya itu kan masih cepak, masih skin kanan itu. Iya, masih dihitung-hitung masih cowok lah, masih berpenampilan kayak cowok masih begitu. Tapi memang hati memang sudah cewek ya, sudah begitu. Dan saya dipilih, terus saat itu juga siapa ya? Ada teman saya, Kak Umay, ya, dia kasih nama. Nggak tahu itu nama dari mana. Tiba-tiba saya dikasih nama Zahra. Jadi dikasih nama Zahra. Tapi sudah tidak potong kambing lagi kan? Oh, tidak domba mungkin nanti. Tapi ini Kak Zahra ini dia ada kumis-kumis tipisnya ya, seperti Dahlia. Iya, ciri khas sekali. Jadi merasakan ada genetik feminim itu dari kecil ya? Iya, dari kecil. Mungkin dari orang tua juga sih sebenarnya. Tapi orang tua sekarang alhamdulillah orang tua saya itu ada 4 loh. Jadi alhamdulillah terima, welcome. Orang tua, keluarga, lingkungan. Tapi ada syarat tidak? Kamu bisa kayak gini tapi kamu jangan gini. Oh, kamu jangan open BO. Oh, tidak. Tanpa jadi bebas, tanpa syarat. Wow. Tapi kalau dari diri nyaman sekarang? Nyaman banget. Tidak mungkin kalau tidak nyaman aku seperti ini kan? Iya, maksudnya ada tujuan lain, maksudnya suatu saat bakalan benar-benar merubah diri. Gimana ya, dalam pikiran saja tidak ada sama sekali untuk gimana, karena kan saya mengidentifikasi diri saya itu kan sebagai perempuan. Jadi pikiran untuk kita ini laki-laki tidak ada. Gitu. Kalau ubah kelamin masih jauh, dan pikiran masih jauh. Saya pikir karena sudah berpikir saya perempuan, ubah kelamin yang mana? Kelamin
manusia nggak perlu, nggak perempuan pengakuan sebagai perempuan itu nggak perlu. Nanti kalau kita tidak ada begini kan yang penting kita ini hati nurani. Kita PHD bilang ini perempuan bukan laki-laki. Jadi saya tidak peduli dong bilang nah ini laki-laki masih ada batang. Oh tidak, itu buat noni kalau kita tidak. Jadi memang belum ada yang dirubah dari tubuh. Sampai dengan sekarang belum ada. Itu ada nggak? Ini cuman disuntik ya, pakai ini terapi hormon aja. Terapi hormon. Jadi terapi hormon itu maksudnya dia per bulan, per 3 bulan, 4 bulan? Per minggu. Dia disuntik. Disuntik. Aku mau juga dong disuntik biar montok. Tapi kalau ini emang dari sononya kecil. Iya, kecil begini. Biasanya kan kalau laki-laki kekar biasa kan. Makanya saya selalu percaya diri itu karena apa? Dari mau dibilang dari face saya ya bukan mau angka diri ya, bukan. Cuman dia mau menyesuaikan juga kan. Mau dia bilang dia mati menjabat. Pokoknya lihat cow. Ya Allah Tuhan. Oke, jadi kalau itu jakun juga kelihatannya nggak ada ya? Jakun ada sih tapi kecil kayaknya. Nanti kalau begini ya, kalau begini kan enggak cantik. Cewek-cewek jangan sampai insecure dong. Insecure. Nah, jadi kalau kesibukan sekarang apa Kak? Sekarang itu kesibukan saya itu di salon pastinya. Iya, orang macam saya begini ini tidak jauh-jauh. Itu kenapa dari harus salon? Kenapa harus salon? Kebanyakan simel itu pasti di salon. Iya, kenapa harus salon? Iya, karena di salon itu kan orang kayak kita transpuan. Ini di Gorontalo, kita cerita di Gorontalo, tidak di luar. Kalau di luar kan di Simel itu di luar kan ada yang open BO, ada yang jadi LC begitu kan. Kalau di Gorontalo kan aku kan menyesuaikan lingkungan, tempat cari makan, tempat cari hidup. Dimana lagi kalau bukan dengan usaha sendiri. Kita mau apa, bagaimana usaha kan? Mau dapat doi, mau dapat bisa dapat makan, apalagi apa bagaya. Jadi salon. Jadi udah ada usaha sendiri? Alhamdulillah udah sendiri. Nama salonnya apa? Zahra Beauty Home. Zahra Beauty Home. Jadi kalau kalian ingin cantik seperti ownernya, kalian bisa datang langsung ke Zahra. Alamat Tenggila, Lawan Kompleks Perumahan Bumi Farinasa, Blok C nomor 9. Jadi ada apa saja di situ? Sambung bulu mata, sambung gigi, sambung bibir, apa sambung? Di situ aku lebih ke hair treatment aja. Kayak pelurusan, pewarnaan, perawatan rambut rusak. Jadi mata pencarian aku itu cuma di salon, yang lain-lain nggak ada. Mungkin yang lain-lainnya itu tambahan sampingan. BO. Iya. Ada juga sih. Jadi Mas suka juga. Kita di sini buka-bukaan. Suka nggak suka kan? Coba siapa nggak suka duit? Orang siapa yang nggak suka uang? Kan? Dapat duit, dapat keenakannya di situ lagi toh. Jadi berarti kalau pas lagi open BO gitu yang nge-booking laki kan berarti? Iya laki. Kalau cewek ada? Oh no. Kita lesbi. Bukan lesbi. Jadi cowok ya? Oke. Tapi baju kayak gimana tuh? Baju cewek gitu? Baju cewek tetap harus berpenampilan cewek. Tapi sebelumnya kan kita kan sebelum ketemu itu kan udah janjian dulu di chat gitu. Ada salah satu aplikasi juga kan. Jadi sering-sering ditanya, ini waria atau cewek begini. Jadi aku langsung kirim foto, bilang kita waria. Saking dorang penasaran dengan kita pakai foto begini, tidak mungkin waria begini. Tidak ada waria Gorontalo di muka begini. Kalau bisa langsung datang saja. Tapi ada pernah cancel? Oh, selama ini enggak ada. Masa dorang mau cancel begini? Tarif seorang Zahra Beauty. Ya Allah, semua mau bilang tarif le. Siapa tahu kan, aduh sudah. Kalau perlu sampai dengan nomor telepon, siapa tahu di sini ada yang berminat. Yang mau tarif aku itu, yang mau
Japri aja di 0852 4256 1317. Nanti terus bisik-bisik harga. Oh, jadi mungkin beda ya kelas-kelasnya ya. Kadang ada yang tamu suka mau pijat dulu, kan? Saya open aja. Ada yang mau pijat dulu, ada yang mau lagi jalan dulu kan. Oh, begitu. Kemauan tamu juga aneh-aneh. Iya, sesuai kan. Jadi saya pelayan jasa, saya kasih jasa ke mereka. Jadi iyo akan dorong mau kan penting Beni dong. Iya, bagus. Tapi ini bagus sih. Jadi dorong ini maksudnya simil-simil di Gorontalo ini semua punya kesibukan, berprestasi, tidak merugikan ya. Kadang kan di pemikiran orang itu kan, kalau bukan orang sih, masyarakat lebih intimnya itu di masyarakat, apalagi masyarakat awam begitu kan. Dapat lihat macam kita bagi mewaria kan, kalau misalnya lewat perombe kan, banci bikin soy apa, tapi lo tidak tahu banci siapa dulu kan, maksudnya bukan apa banci ini banci yang bikin soy. Begini, tidak ada banci bikin soy begini ya, itu kan dari orang sendiri. Kalau misalnya belum bilang banci bikin soy, sedangkan kalau pemikiran orang penghasilan dengan ngoni, dibilang itu orang punya bahkan satu hari itu lebih besar dari ngoni, apalagi tukang bentor contohnya begitu kan. Sering-sering kan juga kan saya dapat stigma dari begitu. Jadi saya mau menyampaikan untuk saya dengan teman-teman, saya perwakilan dari saya, perwakilan itu dari teman-teman saya di sini saya berbicara. Jadi jangan sembarangan kalau misalnya mau bilang banci bikin soe, banci bikin begini, stigma salah sebenarnya itu. Mulai tidak tahu ada yang pada dompet diri, apa yang orang bekeng, toh jangan sampai mau bikin malu diri sendiri, misalnya bikin malu diri sendiri, dia itu tuh sudah bilang bekeng soy, padahal dia itu gagas sendiri usaha basah kan, begitu. Karena kan orang tidak munafik juga, memang semua orang orang butuh doi, cuman kemauan saja. Kalau mau disuka semua tergantung kemauan juga sih. Silakan mau di open BO. Kalau mau tidak mau open terbuka, mau di open BO ya sudah, mau dirahasiakan untuk mau diri sendiri, tapi tidak usah lah menjudge orang. Iya. Apalagi mau sekarang lebih suka banci-banci kan, memang maksudnya simil maksudnya dari penyanyi sekarang rata-rata suka undang yang simil kayak transpuan begitu kan, biar nanti dorang itu kayak masih cepat. Dorang kan ya kebanyakan sekarang itu kan penyanyi itu kan yang cepak biar nanti dorang pakai wig begitu. Itu karena apa? Dorang mau mencari kasihan, cuma dorang pakai ahlian politik, suara, bahibur orang. Kalau beda lagi dengan kita, kalau kita pakai ahlian di salon, bikin orang berambut, bikin cantik orang, toh, begitu. Itu rata-rata juga semua suka. Masing-masing waria punya keahlian sendiri, masing-masing waria punya cara bagaimana dorang mau mencari, bisa hidup. Apalagi kalau misalnya waria macam kita, bakas hidup kita tuh orang tua, kan? Gitu. Jadi yang bunyi doi saya di situ, jadi berdiri di situ itu untuk bertahan hidup. Begitu. Iya. Jadi dosa ya tanggung masing-masing lah, so jadi apa begitu. Jadi kita rombongin terserah. Oke, jadi berarti masih sibuk-sibuk di salon kan sekarang? Kalau sekarang sih belum sibuk-sibuk karena udah baru habis panen kan kemarin tahun baru Desember. Cingkes ya. Oh iya. Kalau istilah salon ada yang pokoknya hair treatment semua kan. Kalau istilah orang di salon itu baru panen kemarin Desember sampai Januari. Sekarang masih sunyi, jadi kita tunggu nih kedatangan di salon. Jadi tiap tahun itu emang cuman peluang besar itu di Desember. Desember sama bulan puasa. Kalau hari-hari lain kayak bulan-bulan lain, hari-hari biasa itu penghasilan ada 1-2 orang. Oh, tapi tidak sebanyak di hari di bulan tertentu, di hari tertentu. Ya, iya. Jadi pernah ikut kontes-kontes apa? Aku pernah ikut, pertama aku terjun begini, aku ikut kontes pemilihan Ratu Spesial di Gorontalo 2013.
Alhamdulillah aku di situ runner up 2 juga. Dan aku di situ diutus atau dikirim mewakili Gorontalo ke ajang Miss Waria Indonesia. Saya di situ sampai 3 besar di Miss Waria Indonesia. Tapi kemarin ada problem begitu, jadi problem provinsi lain sama Gorontalo. Saya kayak disuruh mengundurkan diri, mundur. Padahal sudah posisi ketiga di situ. Terus saya di situ dapat predikat Miss Waria favorit Indonesia. Dan kemarin 2020 saya utusan dari Sulawesi Tenggara ikut Miss Queen Indonesia 2020. Wow, hebat. Perempuan-perempuan pasti insecure lah, mau nih prestasi sayang. Jadi sudahlah, mendingan Muni menciptakan prestasi saja daripada Muni nyinyir-nyinyir yang Iya, kayak macam cewek-cewek sekarang, kayak perempuan-perempuan sekarang bukan kakak ya, bukan kayak teman-teman, bukan kayak teman-teman dekat aku kan pasti ada yang bikin BO juga, ada namanya aja kan. Itu kan dorong ke cara bagaimana dorong mau, dorong kan butuh hidup. Jadi bagaimana cara pun dorong mau pikir yang penting bagus doi di situ. Jadi sekarang itu orang mau pikir waria begini, boleh pikir begitu, tapi cuman waria yang bagaimana dulu. Tapi ada tidak keinginan untuk menikah? Maksudnya ini bukan pernikahan yang menikah. Karena pasti kan transgender juga pasti di Gorontalo kan ditolak. Pengen sekali. Jadi menikahnya dengan sama cowok dong, masa? Oh iya kan dia sama perempuan. cewek. Iya, mikir dia. Mau nikah sama cowok pengennya, cuman kan di Indonesia kan belum ada. Kayaknya di apalagi di Gorontalo. Sulawesi, di Manado ada mungkin. Enggak ada. Enggak ada. Di mana yang ada? Yang ada itu luar negeri kayak Jerman, Thailand, Australia juga. Australia itu memang sangat mensupport sekali transgender, kaum transgender di sana. Cuma negara 3 itu sih yang aku tahu. Indonesia belum disahkan. Jadi rencana mau menikah di mana? Nggak tahu, kalau sudah punya jodoh, yuk biar nanti aku yang tanggung. Aku panggil di Jerman ke, Australia ke, Thailand pun ke bisa. Jadi kalau yang mau mendaftar, yang penting ini juga maaf panjang kita yang mencari doa ya. Oh, jadi kriterianya seperti apa? Kriteria itu mapan tentunya pastinya ya. Pastinya juga sudah punya penghasilan sendiri. Toh yang pasti juga itu yang orang tua yang terima. Begitu. Kalau misalnya pengalaman orang berpacaran, kalau berpacaran dengan aku itu harus dibawa pada ke rumah. Harus ngana bawa kita pengen ke rumah. Kalau dengan sayang betul kita ngana bawa kita ke rumah. Pengalaman begini, kemarin 2000 berapa ya? 2018. Waktu itu aku kenal sama cowok. Dengan posisinya kita bukan di Gorontalo. Kita waktu itu di Ternate. Waktu dulu itu kita masih jadi karyawan orang, masih jadi di salon. Di salon, terus masih karyawan begitu. Masih bantu-bantu lah, masih terima jasa dari orang, masih terima tip dari orang begitu. Kita kenalan dengan cowok itu melalui messenger. Dengan cowok itu posisinya jadi Gorontalo. Kenalannya tanggal 21 Agustus. Dia tembak kita sih sebenarnya. Itu yang masyarakat tidak tahu. Ada juga orang atau cowok atau laki-laki yang orang bilangin orang tahu, laki-laki normal. Kan privasi kan itu orang tidak tahu. Iya, normal dong. Tidak mungkin aku suka yang gay kan? Oke. Kan tidak mungkin aku suka juga yang waria kan? Jadi dia ini laki-laki normal. Dia tembak kita, bukan tembak apa, dia mengatakan DP cinta dan DP suka, DP kagum pertama sih. Kita itu 2018 tanggal 21 Agustus.
posisi kita di Ternate. Pada saat itu juga jam 12 malam dia inbox kita, terang baku chatting. Pas jam 12 malam juga kita pesan tiket pulang dari Ternate ke Gorontalo demi dia. Karena kenapa? Dari dulu juga kita incar sih sebenarnya dia ini, cuman tidak mau kesampaian. Tidak mau kesampaian. Karena mungkin dia gimana? Masih nitmo dulu. Bukan nitmo, kita yang takut. Tidak tahu dia juga ini menyimpan di rasa. Jadi serta kita sudah di Gorontalo, dia inbox kita. Dia lihat kita postingan, kita apa updatean status di Facebook kan. Kita jalani hubungan dengan dia itu selama kurang lebih 5 tahun. Baru pisah. Jadi baru putus. Dan kita di situ itu posisinya di ini laki-lakinya ada cewek. Oh, ada cewek. Ada cewek. Kasihan dia cewek. Kita suruh pilih. Ngana pilih siapa? Dia atau kita? Kita kasih waktu ngana 1 kali 24 jam. Wow. Itu setiap orang bicarakan secara face to face itu orang tanpa mata. Dia minta waktu 10 jam waktu itu. Pas kita sampai di Gorontalo, kita ajak dia. Kita panggil happy dulu sebelumnya. Kita panggil jalan, kita panggil makan, kita panggil karaokean bahkan. Panggil minum. Pakai uang? Aku dong, masa pakai uangnya? Enggak kan? Oke. Di situ kita suruh pilih dia. Ngana mau pilih ngana cewek ini atau kita? Terus laki-laki ini dia bilang dia minta waktu 10 jam. Nanti kita telepon pelanggan, jangan hubungi kita duluan, kita hubungi dia. 10 jam berlalu tiba-tiba dia masuk telepon. Dia bilang kita lebih pilih Nana daripada kita cewek. Kita suka terus dia buktinya. Langsung tanya buktinya. Kita sudah bilang pada orang tua, atau sudah bilang pada kakak-kakak, atau sudah dia, atau sudah lepas ke dia. So ada yang lebih kita suka dari dia, begitu dan lebih maksa. Sudah dari situ orang orang hidup sama-sama. Suka menangis sih sebenarnya, ya Allah ingat kamar itu. Karena dia kan mungkin sekarang lagi dalam tahap move on, tapi dia harus menggali kembali. Suka menangis sebenarnya, cuman ya jangan. Itu kan tapi masih cinta berarti kan? Untuk sekarang. Sekarang untuk cinta itu tidak ada, cuman sayang. Sayang itu kan beda, sayang teman dengan sayang pacaran. Kalau aku sayang teman. Di dia sekarang juga kan? Sayang teman karena dia serta lepas dari aku itu dia sekarang udah dari mana. Kalau orang Gorontalo bilang tapi ya. Jadi dia orang Gorontalo? Iya, Gorontalo asli. Gorontalo asli, DP nama? DP nama? Jangan mau gempar. Kalau orang tahu pasti dia komen itu. Tunggu saya di komentar kalau di komentar itu pasti muncul. Oke, tapi sekarang sudah memulai hidup baru kan? Alhamdulillah udah memulai hidup baru dengan pasangan baru. Alhamdulillah dengan karir yang baru juga. Iya, kemarin itu bukan gagal sih sebenarnya, kemarin cuma lantaran aku kemarin itu kan terlalu fokus sama hubungan. Jadi usaha aku itu terganggu. Jadi tidak terlalu fokus sama usaha. Mending fokus ke usaha saja dulu. Kalau kita kaya raya ya yang kayak gimana juga. Iya. Mau ngana mau apa yang penting kalau doi cuma bawa guling begini kok orang masuk orang kirim doi tiap hari kan whatever. Cuman ini mencari sendiri toh. Oke, jadi sekarang Tiara Putri ini juga aktif di sosial media ya. Dia sering live streaming di Facebooknya dan dia sering giveaway. Jadi kamu jangan lupa add dia karena dia suka bagi-bagi uang terlalu banyak DP uang dan dia tidak punya pasangan. Jadi siapa tahu ada cowok-cowok berondong ya, tidak suka berondong. Tidak suka berondong sih, maksudnya seumuran lah. Umur berapa? Aku sekarang umur 25 tahun. 25 tahun, jadi 25, 26 mendekat boleh? Enggak suka 24 lah. Oh 20 supaya masih ada bisa manja-manja sadih. Kalau setelah udah dewasa cuma terlalu fokus lagi. Road kemarin. Yang road? Oh yang pastinya
Gaston Castanyo dong. Kastanya. Raut manja dong. Manja. Oke, jadi kemarin ada sempat live di Facebook Kak ya, ada urus sibuk-sibuk mau keluar mana, keluar negeri, ke mana, urus paspor visa. Iya. Jadi ada rencana mau ngapain itu? Rencananya ini bulan Februari mau ke Turki sih sebenarnya, kayak Kapadokia. Cuman pas waktu buat paspor, Iya. kalau di situ itu tertulis kan negara tujuan. Iya. Saya tulis Turki, dilarang jangan tulis Turki. Pastinya nggak ada izin kan? Karena dengan kasus kemarin ada artis, kalau ada salah satu artis itu kan pulang dari Turki, dia kena paparan COVID, begitu. Iya. Jadi di Gorontalo dia tidak izinkan kalau mau bikin paspor ke Turki begitu. Jadi ya udah aku tulis ke Arab Saudi umroh aja. Ke Arab Saudi umroh, tapi bukan untuk umroh. Tujuannya sih ke Turki, tapi paspor harus tulis Oke, umroh. jadi umroh. Jadi aku cuman- nggak jadi dari Turki, harus umroh. Jadi memang bakalan umroh Februari. Insya Allah, atas izin Allah. Tapi umroh pakai mukena atau pakai Kalau maksudnya dalam nggak tahu ya. Oke, sekarang kita bicara dalam Islam ya. Iya. Kalau dalam Islam itu kan, saya biar penampilan bagaimana di dunia tetap kamu itu laki-laki. Oke. Oh. Derajatnya kamu itu laki-laki. Kodrat kamu itu laki-laki. Iya. Ini mau ke rumah Allah, menghadap Allah. Toh? Jadi Berpenampilan berpenampilan sesuai kodrat laki-laki. Oh, kenapa kita yang jadi sedih ya? Maksudnya merasa Makanya orang sering nilai itu. Drone ini tan tidak berpikir Iya. apa, drone tidak berpikir apa, tapi drone tidak tahu apa yang terampe dalam hati, apa yang terampe dalam pikiran, apa yang terampe niat, kan? Kebanyakan kan begitu. Iya, makanya berhentilah itu menjudge orang dari penampilan. Kita nggak usah suka mikir-mikir, oh ini pasti suka jeduk. Suka, tapi ada waktunya. Ada waktunya. Ya. Ada tempat-tempat tertentu. Aduh ya Allah, masa orangnya kenal Zara, aduh, tukang Yang punya mabuk. Queen. Tukang mabuk beliau, jadi yang mau mabuk kau nih. Oke, jadi Kak, ada tidak harapan Kakak maksudnya yang ke depan, apa yang belum tercapai mungkin? Harapan aku yang sampai sekarang ya, harapan saya itu satu, membahagiakan orang tua dulu pastinya. Karena posnya kan saya masih alhamdulillah, orang tua semua kan masih hidup sehat walafiat alhamdulillah. Jadi itu harapan saya di umur, insya Allah saya di panjangan umur saya itu harapan pertama membahagiakan orang tua, membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang-orang di sekitar. Poin keempat itu kamu yang bakalan jadi jodoh aku nanti. Akan kubahagiakan. Oke, jadi emang sangat mulia ya. Jadi seorang Zahra ini hanya berpikir membahagiakan. Jadi dia dan membahagiakan diri sendiri itu di poin nomor 2 loh ya. Jadi kalau orang lain mikirnya Orang tua dulu. bahagiain diri sendiri aja dulu. Diri gue udah bahagia ya, baru itu gue ngebahagiain orang-orang sekitar gue, termasuk keluarga, orang tua gitu. Tapi dia memilih untuk membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua itu kan agak gimana gitu, kayak susah. Kita sudah kasih rumah ke sini tapi tetap merasa ada yang kurang. Kira-kira apa lagi? Apa yang sudah Zahra lakukan untuk orang tua? Yang saya sudah lakukan untuk orang tua itu banyak sebenarnya, nggak perlu disebut ya. Iya. Cuman impian sekarang di orang tua itu yang pastinya sehat walafiat ya. Ya, insya Allah ada niat juga sih mau kasih naik haji pastinya. Insya Allah. Amin. Itu harapan saya. Insya Allah kalau masih hidup, masih diberikan umur panjang, Insya Allah. Amin. menunaikan haji kepada kedua orang tua sebagai balas budi, sebagai rasa terima kasih kepada orang tua. Jadi supaya orang-orang tidak pikir, ih ternyata orang-orang pikir kan sering
bikin soal orang tua, bikin soal keluarga, bikin malu apalagi. Aduh, kalau saya tidak. Alhamdulillah orang tua saya tidak pernah malu dengan saya. Malu itu ketika kita mencuri. Pencuri saja sekarang tidak ada yang malu. Pencuri saya tidak malu sekarang. Iya. Oke Kak Jara, kalau misalnya si Mel itu ada komunitasnya tidak? Ada. Komunitas oto gitu kan? Ada, tentunya ada. Kuat ya? Iya, kayak satu kelompok atau perkumpulan, tapi perkumpulan itu yang bibit bobotnya itu jelas. Oh jelas. Jadi bukan tujuan, ada punya tujuan, punya visi dan misi tertentu. Begitu. Saya sekarang itu tergabung di komunitas LGBT, kayak saya begini kan, LGBT, lesbian, gay, bisex, gitu kan. Saya tergabung di komunitas BPG, Binde Pelangi Gorontalo. Itu simel semua? Enggak simel semua. Di situ udah ada gaynya. Oh, LGBT. Ada gaynya, ada simelnya gitu. Astagfirullah. Oh Tuhan. Iya. Jadi tujuan dari terbangunnya komunitas itu untuk apa Kak? Orang memperjuangkan nilai-nilai positif dari para LGBT dengan mengurangi stigma, berusaha mengurangi stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Jadi orang harus, orang juga kan punya tujuan, mau bikin komunitas itu punya tujuan buat apa? Buat apa begini? Kayak misalnya begini, tadi kan orang kan bicara soal pemilihan begini. Jadi misalnya pemilihan itu dapat winner, runner up. Winnernya itu jadi apa? Jadi begini, itu berguna sekali loh. Winnernya itu kalau dikit itu jadi duta HIV/AIDS, duta HAM, duta advokasi, begitu. Kalau dia duta HIV/AIDS, jadi dia itu memberantas, kayak dia itu orang pertama yang di depan di kaum kayak saya begini. Bukan kaum ya, saya tidak sebut kaum, bukan kaum. Orang macam saya begini yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan. Memberantas itu kayak stigma dan diskriminasi. Terus ada biasanya kan waria penyakit. Kan sekarang ini kan Gorontalo itu berapa puluh persen itu pengidap HIV/AIDS itu kan banyak juga sih. Provinsi Gorontalo, bukan Gorontalo, provinsi. Jadi fungsinya itu pemilihan begitu, bukan pemilihan enaknya begini cuman bukan pemilihan sekedar merenggak-renggok di atas panggung, tidak. Ada tujuan juga tersendiri. Karena yang dipilih pasti yang harus beauty. Iya, beauty, brain, and behavior. Itu. Kan sama dengan pemilihan Indonesia. Iya, kayak misalnya dia jadi duta HIV/AIDS itu yang untuk winner, yang untuk runner up dia jadi duta HAM, hak asasi manusia. Dia jadi duta advokasi, dia bisa menyuarakan kepada masyarakat toh bahwa orang ingin begini tahu sebenarnya bukan begini, kan tadi. Ada tugas masing-masing. Jadi itu ada rencana mau diselenggarakan di mana, di Gorontalo? Insya Allah bulan Maret di Gorontalo, tapi orang selenggarakan di Insya Allah ya Kabupaten Gorontalo. Enggak tahu kabupaten atau kota. Limboto pastinya. Iya, kayaknya kabupaten sekarang yang lebih masih kabupaten orang tahu ya. Iya, bukan orang tahu juga mendukung lah adanya acara begitu. Masih kabupaten, iya. Makanya kita orang buat di kabupaten, tepatnya di Limboto. Kemarin baru buat struktur, baru buat proposal, nanti akan di. Iya, jadi semoga kegiatan itu lancar ya, tidak ada kendala. Iya, biasa masyarakat. Butuh dorongan juga, butuh doa juga sih sebenarnya. Tolong dukung saja apa yang dorang lakukan selama itu tidak merugikan orang masyarakat. Dorang berbuat untuk kebaikan, ada baiknya tolong dukung lah. Nanti kalau misalnya ada waktu berkesempatan juga saya bisa undang loh, karena di situ saya kan yang menyerahkan mahkota. Wow. Iya, nanti orang tunggu undangan dari. Iya, pastinya dong. Tapi berbicara soal HIV/AIDS, jadi kan Kak Jara ini kan Open BO juga kan. Itu pasti dimasukinnya kan di Pentina Paye itu.
ada, maksudnya ada pengamannya sendiri atau pakai kondom biasa atau bagaimana atau? Pastinya dong. Jadi terang baginya ini bukan kayak aku kan sering terima BO begini. Jadi kalau saat orang main itu kita tidak sembarang main begini. Pastinya kondom. Pakai alat kontrasepsi pastinya. Iya. Buktinya juga saya bawa loh. Karena kan jaga-jaga, nggak tahu kalau mau dapat tamu dari mana kan. Tiba-tiba ada callingan kan? Iya, tiba-tiba ada callingan kan, jadi saya tetap steril. Sutra. Pakai kondom sayang, tapi tenang dia pakai sutra yang merah bukan sutra yang itu jadi kalau pas berhubungan begitu itu ada istilah kan, kamu yang jadi top atau bottom. Itu maksudnya istilahnya itu apa? Namanya aja bukan mengidentifikasi diri kan sebagai cewek. Jadi kamu apa? Bot lah. Bot. Aku yang dimainin, bukan aku yang main. Tapi ada nggak yang suka minta dimainin? Banyak. Cuman aku tolak, saat itu juga aku tolak. Terus uang DP-nya itu kan udah nggak bisa diambil lagi. Oh jadi ada laki-laki yang pengen juga ya? Ih banyak. Jadi bot. Wow. Banyak. Nggak mungkin kan disebutkan. Oke. Terus kalau perawatannya gimana? Kalau misalnya kan kalau vagina kan pasti ada perawatannya. Kalau aku itu aku ada obat sendiri. Oh ada obat. Oh kirain itu dari perempuan komunitas, itu pembagian dari komunitas. Itu dari komunitasnya. Oke, supaya apa itu? Itu nama obat itu kalau orang bilang itu prepare. Orang yang tidak kayak kalau orang mengidap kan dia kan sering konsumsi ARV begitu. Kalau untuk orang yang masih alhamdulillah sehat walafiat, untuk mencegah itu virus-virus yang manja itu yang mau masuk, jadi terus itu minum kayak penangkal ya. Iya, penangkal virus. Jangan sampai dia terlalu memberitahu. Dia itu obat kecil sekali. Oke. Tapi ceritain dong pertama kali hilang perawan. Ya Allah, itu aku pertama kali itu orang anak orang naik pertama kali itu SD kelas 3. Pada saat itu pas aku itu pertama kali aku itu merasakan itu nikmatnya dunia. Udah nikmat ya dari kelas 3 SD. Iya, jealous. Dia tukar kita berawan dengan mie 1 bungkus. Seorang SD. Seorang Zara Putri, belum Zara sih sebelumnya kemarin. Masih Bayu. Dia tukar sampai perawan dengan mie sedap goreng 1 bungkus. Di situ kita rasa ternyata begini. Ini yang kita cari-cari ini jadi begini, cuman ini DP kenikmatan ini cuma begini. Tapi itu pas kelas 3 SD itu orang dewasa atau seumuran? Sedangkan yang baking begitu itu orang yang sudah istri. Rodong Sekali. Gaston Castaños tahu lagi. Wow, masuk di pentina yang kelas 3 SD. Kemarin itu aku belum mengenal kontrasepsi macam kondom kayak pelicin kan. Tapi tak gantung makan mie. Bukan tergantung makan mie, tidak makan mie karena berdarah terus. Astagfirullah. Dari darah keperawanan. Ya Allah, darah keperawanan Tuhan mengalir seperti air dari sungai. Itu berapa lama keluar darah? Hampir 1 minggu loh, 5 hari mungkin. Iya 5 hari. Tapi habis itu tidak alpa sekolah lagi itu. Habis itu cari lagi. Habis itu kan ketergantungan. Ketergantungan lah pastinya. Orang surasa sedap toh, omongin surasa enak, omongin tidak mau cari toh pasti cari. Ya. Jadi seorang Zara Putri itu hilang perawan yang sangat tidak gagal sekali. Sangat tidak gagal sekali. Tidak diharapkan karena dia tukar dengan mie sedap goreng 1 bungkus.
Kalau seandainya hilang perawan pas sudah menjadi seorang Zahra Putri, kira-kira mau ditukar dengan apa? Hilang perawan kalau saya seorang pas jadi Zahra Putri paling ditukar dengan Apartemen. enggak juga apartemen sedikit. Sedikit apartemen. Apartemen masih bisa dibayar kalau saya juga bisa bayar apartemen. Enggak juga apartemen kayak rumah sendiri. Terus uang mingguan, uang bulanan masuk kan. Cuma satu kali main terus itu berbulan-bulan ada kan, siapa yang tidak suka? Sama suka pastinya, dan pastinya hidup, tapi hidup dia biayai, dijamin, Pak. Dijamin. Ada usaha lain tidak seorang Zahra Putri, misalnya kan sekarang lagi banyak duit, mungkin kayak saya lagi butuh duit, bisa nggak pinjam? Maksudnya ada usaha lain nggak Kak selain salon mungkin? Sebenarnya ada sih, tapi bisa nggak? Bisa disebut sini nggak? Nggak apa-apa, jual diri kan udah tadi open BO kan, termasuk jual usaha. diri, udah usaha udah. Sekarang aku itu karena salon sunyi-sunyi, aku buka pinjaman buat orang-orang. Karena salon sunyi saya jual kan nggak mungkin. Bunga membungakan doi. Oh, oke, jadi seperti koperasi ya? Kalau koperasi beda. Kalau Bedanya koperasi bunganya rendah kan. Kalau di aku, karena aku kan nggak undang, nggak panggil dia untuk pinjam sama aku. Jadi terima konsekuensi. Mau pinjam di aku itu bunganya begini, kayak begini. Sekarang kan aku kasih jalan uang pribadi. Iya. Kayak aku sering status di wall Facebook. Open duel, pinjaman 500 kembali 700 dalam 10 hari kerja. 1 juta kembali 1.400.000 dalam 10 hari kerja. Wow, Maharani Kalau desa. misalnya main per bulan, kalau misalnya 10 juta, balik 25 juta. Begitu. 10 juta Pak itu. Jadi DP nama bunga membungakan. Tapi sudah ada yang join. Banyak. Tidak ada yang bikin-bikin diri yang Apalagi itu banyak sih, tapi kalau seorang Zahra kalau kita mau batagi punya pakai. kalau seorang Zahra batagi langsung baku ada yang dukun ya. Oh, sudah pakai dukun sayang. Ya, bayar kita lo tinggal Yang pastinya aparat dong di belakang. Karena aku surat perjanjiannya kan sudah ada izin dari LBH. Oh, jadi pakai surat perjanjian. Iya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Sudah ada izin dari LBH, terus aku juga kan bayar pengacara begini. Nanti sekarang itu kan orang pinjam itu kan seenaknya. Orang tidak tahu DP konsekuensi ke depan ini apa. Iya. Yang bakalan terjadi ini apa. Jadi itu yang aku antisipasi duluan. Sebelum orang bikin begini, kita yang semua bikin duluan dulu. Kita sediakan LBH, kita sediakan pengacara. Nantinya ini bahkan ke jalur hukum, pastinya juga kan kita pakai polisi. Oh, aparat. Jadi ada yang berminat? Kalau berminat, sediakan jaminan. Oh, tidak sembarang kalau yang pakai kita harus ada jaminan. Tidak beda-beda longgar. Beda-beda longgar tidak ada, yang ada mencet longgar. Jadi pasti banyak nih yang penasaran itu. Kita juga pasti penasaran, mikirnya gini kan. Penasaran nggak? Kan itu kan kecil, terus dimasukin yang ukuran si Gaston kastanya itu kan yang besar gitu. Kira-kira pas mau buang air besar, mungkin kalau baru buka celana udah keluar kan. Tidak pakai assalamualaikum langsung perut. Astaga. Ya Allah. Tapi alhamdulillah tidak ada selama ini, selama kita hidup 25 tahun tidak ada. Soalnya sama toh. Pakai sabun sirih kalau orang. Bukan sabun sirih. Apa? Manjakani dong. Sabun sirih dulu kan. Sabun sirih. Sabun sirih itu dulu. Sekarang kan cuma manjakani. Dia mau pulang. Jadi servis manja, toh. Pijat manja, bagaimana Om suka. Tapi kalau misalnya begini ya, sering terjadi begini. Iya begini, sering terjadi begini. Kalau misalnya aku itu melakukan pelayanan jasa, kalau melakukan sementara, kayak aku kan
terima jasa booking order begitu kan. Misalnya di situ kamu minta pijat dulu, habis pijat mandi sama-sama dulu, habis mandi orang main begitu kan. Kadang aku yang jaga emosi sendiri. Yang bikin emosi apa? Banyak mau, walaupun kita nggak bayar. Itu aku berprinsip, Pak. Walaupun kita nggak bayar, jangan banyak bawa bagi. Karena aku orang itu pang emosi sekali, apalagi kalau yang bikin diri. Jadi kalau yang mau pesan ke kita jangan bikin diri. Kalau suka melayani bagus. Kalau suka bikin diri, misalnya kita bayar kena 10 juta, boleh tidak bikin diri? Bikin diri kan sewajarnya lah. Habis kalau misalnya dia minta pijat dulu, ya udah pijat aja. Habis pijat terus kita main, udah main. Jangan habis pijat orang mandi sama-sama lah, beginilah. Time is money. Iya, dia harusnya masih bisa order beberapa tamu lagi kan, habis waktu dengan, aduh. Tapi tidak ada yang pukul-pukul begitu ala-ala boker. Syukur alhamdulillah. Jangan minta-minta Allah toh. Karena ini semua orang lihat. Iya, jangan kayak gitu order kan yang baik. So itu alhamdulillah tidak ada. Orang ada niat baik juga, tidak ada kan. Tapi sebelumnya juga ada chattingan dulu kan. Kakak ini tidak bermaksud begini karena saya tidak suka begini, saya tidak suka begini kan. Tapi seorang Zahra Putri itu termasuk sangean atau tidak? Kalau aku enggak sih, kalau aku itu soalnya kan biasa kalau berbulu-bulu itu kan identik dengan kalau aku itu sanginya itu kalau munculnya itu di orang yang aku suka. Oh, di orang. Bukan sembarangan. No. Kalau misalnya tamu itu aku enggak sangi sih sebenarnya, cuma lantaran duit. Iya, jadi dia uang. lebih sange ke uangnya ya. Aku lebih sange di uang daripada gastonnya. ini. Tapi kalau titik tersange itu di mana? Kira-kira seorang Zahra Putri nggak bisa disentuh di mana gitu? Di belakang, di bokong sini. Jangan kena sentuh. Ya apalagi mendesah. Kalau suara mendesah bagaimana seorang Zahra Putri? Penasaran? Call me. Ya Allah. Jadi trisam? Iya, suka tidak kalau trisam? Jangan pun trisam, 3 waria satu cowok aja pun aku pernah. 3 waria 1 cowok. Kalau 3 cowok 1 waria? 3 cowok 1 waria, maksudnya cowoknya 3, Zahra sendiri. Oh, benar. Bukan mencari itu, cari penyakit. jadi satu cowok tapi rame-rame. Jalan sama teman-teman. Iya. Tapi yang begitu itu sembarangan sih, ada sesuai permintaan. Itu paling banyak itu di aplikasi sih sebenarnya. Dia sendiri tapi dia minta 3 orang. Tapi nyaman tidak main bersama? Nyaman sekali lah pastinya. Pastinya aku juga di situ kan tidak telanjang full, tidak telanjang bulat begitu. Jadi aku menentukan posisi aku di mana, kerja aku di mana, tugas aku di mana sih. Kayak misalnya kan orang kan 3. Mana di bagian-bagiannya? Kita di bagian-bagian, kita pada di atas. Jadi aku mau ambil yang lebih tidak cepat. Bagaimana orang bilang macam kita mau aku cium juga, tidak usah harus main 3 begini. Iya, berarti termasuk jijik juga kan? Sekali. Tapi kenapa mau? Maksudnya, Zahra terus mau trisam, aku tidak mau jadi jijik kita. Kenapa tidak tolak dari awal? Uang. Saya pikir itu cuma sekedar party seks biasa yang ternyata ada uangnya. Kalau permintaan kan 1 juta 1 orang, siapa yang tidak mau? Iya, apalagi cuma ada pembagian untuk baju. Iya, terus kalau orang kebanyakan kan laki-laki itu kan tidak sampai 8 menit kan cerot. Jadi siapa yang mau kasih uang cuma 10 menit di dalam rumah? Kalau sedangkan orang posisi sekarang tidur. Jadi tinggal orang bicara bagaimana dam? Kita mencari, kita tidak mau, kita mau bagi. Jadi BO itu dibayar sekali cerot atau sejam, sehari, sebulan? Kalau aku itu tergantung sih. Kayak begini, misalnya aku terima orderan ya, misalnya cuma langsung main doang. Aku itu pasang tarif di situ itu 800, mentoknya di 750. Itu sekali main. Kalau mau ketemuan itu aku 250.
ketemuan saja Pak. Iya. 250 terus ditanggung transport begitu. Makan ditanggung. Kalau ketemuan itu kan pastinya kan di tempat makan, toh. Terus mau kita perokok apalagi. Oh, begitu. Jadi itu di luar dari 750 itu. Kalau misalnya aku kasih patokan harga dia di 800, dia minta nego aku kasih 750 mer. Mahal juga ya. Iya, karena mau kerja yang bikin siksa lagi. Oke. Jara ada musuh sesama simbol nggak? Maksudnya ada simbol yang kita nggak suka dia. Kalau aku sekarang menurut aku sih nggak ada sama sekali musuh. Cuman menurut orang lain aku musuhnya mereka. Jara merasa yang paling cantik tidak? Enggak juga. Ada tidak simbol yang masih maksudnya? Aduh kita cantik tapi masih dia lebih cantik di Gorontalo maksudnya. Banyak sih, tidak perlu dijelaskan juga sih sebenarnya itu, cuman banyak. Cuman alhamdulillah serta orang-orang kayak teman-teman dekat dan bagian. Nah ini biar bawa pakaian bagaimana, mau bagian bagaimana, ini gagal. Kita bilang ya Allah berarti kita ini gagal begitu. Menurut pandangan laki-laki dia gagal? Menurut pandangan laki-laki bagaimana? Maksudnya jangan lihat dia seorang simel, maksudnya kalau orang lihat sekilas kira-kira yang tidak tahu dia ternyata simel itu pasti gagal kan, karena tidak kelihatan dari body juga. Saya juga merasa insecure. Saya merasa tidak apa-apa, tidak berharga di sini. Make up kita kalah. Aduh ini tidak make up loh, aduh naturally, I'm naturally. Jadi kalau make up berarti lebih lagi. Maybe. Nanti kalau penasaran aku make up, lihat aja di beranda postingan saya. Lihat. Mungkin kayak orang bilang kayak Krisdayanti, kayak Miley Cyrus. Ya Allah itu. Oke, jadi sekarang nggak ada yang bikin stres ya, lagi happy aja sekarang ya kak. Yang bikin stres orang tidak bastor. Tidak bastor. Itu nggak ada sih masalah pribadi, nggak ada sih yang bikin stres, cuman bikin stres sekali itu yang tidak bastor, orang yang tidak bayar utang begitu. Ada niat nggak untuk ditutup untuk usaha pinjam-pinjaman kayak gitu? Hah? Misalnya kan sekarang udah banyak yang nggak menyetor gitu kan. Terus ada rencana tidak? Oh tutup saja malas kita. Enggak, karena itu yang bikin kaya. Oke, jadi terakhir kak, suatu saat bakalan balik ke kodrat itu. Untuk sekarang pemikiran itu belum ke situ. Belum ada. Tapi maksudnya sedikit-sedikit kayak Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi kita nggak tahu ya ke depan dia akan jadi seorang Jaka Putri atau bakalan kembali lagi ke Bayu Arnold. Jadi kita tunggu saja karena dia kan suka live streamingnya, siapa tahu kan. Tapi kita doakan dia semoga apa yang dia cita-citakan diharapkan untuk membahagiakan orang tua, kasih haji mama di Amin. Itu terwujud. Oke, ada pesan-pesan tidak terakhir kak untuk para subscriberku yang sangat-sangat maju. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya channelnya Kakak Marcella Hala. Jangan lupa kasih like dan bagikan. Pesan saya, jangan menjudge orang dengan secara penglihatan Anda. Belum tentu yang orang yang kalian judge itu seperti yang Anda pikirkan. Jadi sebelum menjudge orang lain itu, judge dulu diri sendiri. Pikirkan, habis itu kalau misalnya bisa dikeluarkan, silakan. Itu kan terserah Anda. Cuman jangan sembarang atau asal menjudge orang begitu. Kayak saya kan waria, transpuan, transgender. Baking soe, sering-sering kan terjadi. Baking soe, mau punani, wolo segala rupa. Tapi alhamdulillah izin Allah aku baik-baik saja. Saya merasa pribadi diri saya sendiri, saya merasa saya sukses dalam hidup. Alhamdulillah. Itu mungkin berkat ocehan dari orang mungkin. Jadi Allah Tuhan kasih bukti. Kenapa yang mau dijaga hina? Maybe kan tidak mau tahu dari mana. Orang tidak tahu harus mau bagaimana. Oke,
Jadi semoga dengan hadirnya Kak Zahra, para simil-simil lain juga, karena saya sempat menawarkan beberapa simil yang saya undang di podcast saya, tapi belum ada yang berani. Oke, jadi saya rasa cukup ya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa masih kita kurang, kita masih Langsung suruh call me please, call me please. Masih ada yang penasaran, call me please. Nanti add saja di Facebook, Zahra Putri, IG, Zahra Putri 5688. ada YouTube juga. Nggak ada. Tidak Karena ada nggak lagi. tahu apa-apa itu. Oke, jangan kalau misalnya mau ada teman-teman juga yang mau berbagi cerita, berbagi pengalaman mungkin langsung saja komen karena Tapi kita cantik toh ini. cantik sekali buka rambut dulu, buka rambut. Bukan rambut Jo. Oh ya Allah. Wow, perkasa sekali. Astaga Praju. So bukan perempuan sekali, saya berkasa. Oke, saya rasa cukup. Akhir kata saya Marcella dan Zahra Putri. kasih yang centil-centil dulu. Oke, cukup sekian. Apa ya? Bas suara yang centil-centil. Enggak, ini memang udah khas begini. Oh, udah khas. Oke, saya Marcella dan Zahra Putri. undur diri ya. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.